saat yang paling tepat untuk melakukan introspeksi atau muhasabah. Introspeksi atau muhasabah adalah peninjauan atau koreksi diri terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri, atau mawas diri. Dengan kata lain, introspeksi bisa difahami sebagai sebuah upaya untuk menilai semua tindakan secara menyeluruh pada diri seseorang, yang kemudian mengilhami dirinya untuk melakukan perbaikan atau islah. Dengan demikian kehidupan seseorang akan selalu dalam kondisi yang stabil, karena perbuatannya selalu dikontrol melalui introspeksi yang secara kontinu dilakukannya. Firman Allah dalam surat Al-Hasr 59, 18-19, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Introspeksi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk selalu dilakukan seseorang. Terlebih lagi jika seseorang itu sedang dirundung kesedihan yang sangat berat dan berkepanjangan. Dengan introspeksi seseorang akan dapat menyelami hatinya secara mendalam, mencari dan memikirkan pelajaran apa yang dapat diambilnya dari musibah yang membuat dirinya bersedih. Pertama, akan mengetahui aib dan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga mau memperbaikinya. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabalra. Keduanya berkata, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan berbuat baik, niscaya kebaikan itu menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. H.R. Tirmidzi. Dia berkata hadits ini hasan. Bahkan beberapa kitab menyebutkan hadits ini hasan sahih. Kedua, mengetahui titik lemah dan dosa yang diperbuat untuk segera bertaubat sebelum datangnya ajal kematian tiba. Allah mengingatkan untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai saat ajal menjemput, tidak dalam keadaan berserah diri. Secara tegas Allah berfirman dalam QS Ali Imran 3:102, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketiga, mengetahui hak-hak Allah atas dirinya. Karena dasar introspeksi ialah menghisap diri dari mengabaikan hak-hak Allah. Keempat, menyadari bahwa segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hal ini penting untuk disadari. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan tentang hal ini, yang intinya segala perbuatan akan kembali pada dirinya, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Demikian pula Rasulullah menyatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Firman Allah dalam QS Al-Isra 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kelima, mengontrol hawa nafsu dan mewaspadainya, serta melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, agar menjadi ringan hisab di hari akhirat nanti. Keenam, membuat seseorang untuk berusaha meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional seperti sabar, syukur, dan ikhlas. Ketujuh, meningkatkan kemampuan evaluasi diri terhadap apa dan bagaimana hari ini untuk menyiapkan hari esok akhirat yang lebih baik sebagaimana diingatkan Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18-19 di atas. Dari semua hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari introspeksi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan introspeksi seseorang dapat mengenal keterbatasan dan kekurangan dirinya, untuk kemudian dijadikan sebagai modal utama untuk mencapai nilai tertinggi kemanusiaan seseorang, yaitu nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Dan dengan introspeksi seseorang juga dapat melepaskan diri dari jeratan dua nafsu yang merusak, yakni nafsul lawamah, jiwa yang tidak stabil, dan nafsul amarah bisu, jiwa yang memiliki tabiat selalu memerintahkan keburukan. Jika sudah demikian, maka hidup yang dijalani akan terasa lebih tenang dan damai, karena telah terhindar dari kesedihan yang berkepanjangan akibat adanya rasa berdosa dan bersalah yang pernah dilakukannya di masa lalu. Juga hidup menjadi lebih berkah, karena diliputi dengan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.